Syarat utama buat dapat izin megang senjata-senjata ini adalah menyatakan kesetiaan ke pemerintahan junta militer saat ini. The regime doesn't want the outside world to see what they're doing here. Sampai aparat keamanan yang harusnya megang kendali di situ aja malah jiper loh, malah takut buat ke situ loh. Udah lama kita nggak bahas Asia Tenggara ya, terutama update-update terbarunya nih. Ada apa-apa aja sih? Dan sekarang gue ada beberapa update dari Myanmar yang cukup, apa ya? Ya bisa dibilang beberapa bikin kaget lah. Kenapa gue bilang ada beberapa? Karena emang update-nya tuh nggak cuma satu. Ada beberapa update yang panas banget. Mulai dari junta militer Myanmar yang dapat bantuan persenjataan dari Rusia. Terus ada aturan baru soal kepemilikan senjata di sana, sama tentara sama PNS di sana yang banyak resign. Dan ketika update-update ini dikumpulin, pastinya ini jadi celah konten kan. Jadi ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas update terbaru kondisi di Myanmar. Kok tiba-tiba ada bau-bau Rusia nih di Learning by Googling. Jadi kayak yang kita tahu, sekarang Myanmar tuh kan udah masuk tahun kedua sejak kudeta ya. Sejak pemerintahan Myanmar diambil alih sama junta militer. Dan walaupun sekarang-sekarang nih beritanya udah nggak seramai dulu, tapi tetap negara-negara Asia Tenggara, mereka masih terus usaha nyari solusi terbaik buat masalah yang terjadi di Myanmar ini. Dicari terus tuh jalan tengahnya gimana, celahnya gimana, solusinya gimana, biar nggak begini kondisinya. Tapi sayangnya kalau menurut Amnesty International, sampai sekarang ASEAN tuh masih gagal dan belum nemuin solusi terbaik buat masalah kudeta Myanmar ini. ASEAN's centrality has been questioned, no thanks to the Myanmar crisis, which remains unresolved. Last year, ASEAN made a rare but firm decision to leave the Myanmar army out of ASEAN summits and foreign ministers' meetings. Nah yang menarik, di saat hubungan Myanmar sama negara-negara ASEAN tuh cenderung merenggang, di sisi lain, pemerintahan junta militer Myanmar ternyata malah dapat dukungan penuh dari Rusia. Baik dukungan diplomatik maupun dukungan persenjataan langsung. Kita bahas dari yang diplomatik dulu kali ya. Jadi kalau kita ngomongin soal dukungan diplomatiknya, baik Myanmar maupun Rusia, dua-duanya tuh terkesan bener-bener ngasih dukungan penuh satu sama lain. Kayak misalnya soal invasi Rusia ke Ukraina, Myanmar tuh jadi salah satu negara yang nggak ikut ngecam tindakan Rusia ini loh. Dan di saat bersamaan, Rusia juga secara konsisten selalu nolak resolusi yang diajuin Dewan Keamanan PBB yang ngutuk kudeta militer di Myanmar. Jadi ya secara nggak langsung kayak saling support tindakan masing-masing gitu ya mereka ya. Dan selain dukungan diplomatik, kalau menurut DW, Rusia ternyata juga ngasih bantuan material ke Myanmar. Khususnya terkait persenjataan sama keperluan militer lainnya. Rusia bahkan juga pernah ngundang Myanmar buat datang ke Eastern Economic Forum. Forum ekonomi yang diadain sama Rusia buat ngedorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Timur Laut. Termasuk di sini wilayah paling timur Rusia sama negara-negara Asia di sekitarnya. Jadi di saat negara-negara lain pada ngecam Rusia sama Myanmar, mereka berduanya ini malah saling support, saling bantu, saling ngundang. Kompak ya. Air Force မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီကကြာဆုံးမှုအတွက်အများကြီးဖြစ်သွားပြီ The military is increasingly isolated by Western sanctions, but it's Russia that's providing them with deadly air power. Terus masih menurut DW, walaupun investasi asing di Myanmar tuh masih dikuasain sama Cina, tapi Rusia ternyata selama ini juga punya peran besar dan bahkan bisa dibilang mendominasi dalam segi supply stok persenjataan ke militer Myanmar dari dulu. Lu bayangin aja nih, persenjataan yang dibeli Myanmar dari Rusia tuh nggak cuma modelan senapan sama peluru gitu, enggak. Selain senapan sama peluru-pelurunya, pemerintah Myanmar tuh juga dapat misil, radar, drone, berbagai kendaraan, sampai pesawat tempur dari Rusia. Jadi ya paket lengkap nih, sampai pesawat tempur loh disupport loh. Bahkan nih, menurut laporan terbaru yang dirilis sama PBB, disebut kalau sejak awal ngambil alih kekuasaan, pemerintah junta militer Myanmar tuh udah ngabisin kurang lebih 1 miliar US dollar buat ngebeli persenjataan. Dan kebanyakannya pembelian ini tuh ya dari Rusia. Bahkan disebut juga kalau senjata yang dipakai junta Myanmar buat nembakin orang-orang yang nolak kudeta, itu tuh adalah senjata yang sama kayak yang dipakai Rusia buat invasi Ukraina. Dan duit dari Myanmar tiap kali mereka beli senjata ke Rusia, itu tuh jadi salah satu sumber dana invasi Rusia ke Ukraina juga. Jadi kayak emang saling melengkapi ya dua negara ini ya. Terutama setelah kudeta militer di Myanmar nih. Dan kalau kita ngomongin soal persenjataan di Myanmar, kebetulan Myanmar tuh baru aja nerbitin aturan baru soal kepemilikan senjata api buat masyarakatnya. Gimana tuh aturannya? Kalau menurut Radio Free Asia, aturan ini tuh sebenarnya mirip sama aturan soal kepemilikan senjata api di sana yang pernah disahin di tahun 1977. Jadi menurut undang-undang yang baru ini, nantinya masyarakat Myanmar tuh bakal bisa punya senjata, baik itu yang dengan izin maupun yang tanpa izin.
bisa punya senjata tanpa izin di sana. Beberapa senjata kayak revolver 9mm, shotgun kecil, senapan berburu, sampai senapan angin, itu bakal bisa dimiliki siapapun tanpa izin. Sementara senjata kayak pistol-pistol dengan kaliber yang lebih besar, senapan serbu, sama submachine gun, itu tuh butuh syarat tertentu kalau ada masyarakat yang pengen punya. Syaratnya apa? Nah, ini yang ngeselin. Syarat utama buat dapat izin megang senjata-senjata ini adalah menyatakan kesetiaan ke negara, kesetiaan ke pemerintahan junta militer saat ini. Bisaan ya? Ya, jadi masih menurut Radio Free Asia, kenapa syaratnya gitu? Kalau secara resminya dibilangnya biar orang-orang yang pengen ngajuin izin punya senjata jadi ikut berpartisipasi dalam menangani kriminalitas dan kejahatan. Tapi di luar statement resminya itu diyakini ada maksud lainnya juga nih. Maksud buat ngajak masyarakat yang udah punya izin megang senjata, yang udah janji buat loyal sama pemerintahan junta, buat ikutan perang lawan kelompok anti pemerintahan junta. Atau berarti ini kan secara nggak langsung, kalau lu pengen megang senjata di Myanmar, lu harus jadi semacam pasukan sipilnya mereka berarti kan? Gila. Ngeri ya bisa gitu loh caranya loh. Hours before the ASEAN summit, the Myanmar army introduced new gun laws that could further increase violence in the already strife-torn country. They will allow civilians who currently own firearms illegally to apply for gun licenses. Tapi walaupun terdengar ngeri, di sisi lain, kalau menurut banyak ahli, langkah ini tuh sebenarnya malah ngasih sinyal kalau pemerintah junta militer Myanmar sebenarnya udah nggak sanggup ngelawan kelompok yang kontra sama mereka. Makanya mereka sampai harus ngajak warga sipil yang loyal sama mereka nih buat ikutan ngelawan kelompok oposisi. Ya juga sih, masuk akal sih. Jadi buat beberapa ahli, aturan ini tuh dilihatnya sebagai langkah putus asanya pemerintah junta militer Myanmar ini. Terus para ahli juga nyebut kalau kebijakan ini tuh ngasih gambaran gimana pemerintah Myanmar udah nggak mampu ngejamin keamanan masyarakatnya lagi. Ya gimana? Dengan aturan ini kan berarti masyarakat disuruh ngejaga keamanan dirinya sendiri kan? Makanya mereka diizinin mempersenjatai diri. Padahal ini harusnya tugasnya militer loh. Dan sayangnya bukan yang ngerasa makin aman, aturan ini tuh ternyata malah nimbulin kekhawatiran baru di masyarakat. Soalnya beberapa kasus terkait penggunaan senjata belakangan ini tuh makin banyak dilaporin di Myanmar. Misalnya nih, contoh nih, kasus pembunuhan petugas pemilihan umum di Myanmar yang diduga kuat dilakukan sama kelompok pro-demokrasi. Kenapa ada petugas pemilu sampai bisa dibunuh gitu? Ya salah satu faktornya karena dapetin senjata sekarang di sana tuh gampang banget. Dan kalau menurut CNA, aksi ini tuh dilakuin buat ngeganggu kelancaran rencana pemilu yang lagi disiapin sama pemerintah junta militer. Karena emang udah dari dulu kan yang pro-demokrasi tuh ngerasanya ini pemilu curang nih, ini pemilu sirkus nih. Ini militer di sana pasti dibikin menang di pemilu ini. Jadi ya diganggulah sama mereka. Terus juga kalau berdasarkan laporan yang dibikin sama kedua kubu, laporan dari pihak pro-demokrasi sama pihak militer, disebut seenggaknya udah ada 8 ribuan orang yang jadi korban tewas sejak awal kudeta militer di Februari 2021. Banyak amat, Jir. Dan ingat, segitu belum ada aturan baru tentang izin senjata tadi loh. Jadi kebayangkan lu gimana nantinya abis aturan ini udah jalan cukup lama, bisa jedar-jedor di mana-mana lo itu loh. Anjir. Ih, gue ngebayangin aja ngeri loh. Ih. Back then, my sources told me that the army had basically caved into the demands of their supporters because right now there's a very real fear of being targeted or assassinated by the resistance forces. Tapi ternyata yang menarik lagi nih, walaupun berpotensi bikin kontak senjata lebih gampang terjadi, tapi buat beberapa orang, penerapan aturan pelegalan senjata di Myanmar tuh dirasa diperlukan loh. Terutama setelah banyak tentara sama PNS daerah di Myanmar yang mutusin buat resign. Personel yang ngejaga masyarakatnya berkurang, jadi mending masyarakatnya megang senjata aja daripada nggak ada pertahanan diri sama sekali kan. Emang kenapa tentara sama PNS-nya pada resign? Kalau menurut Myanmar Now, tentara sama PNS ini pada resign itu tuh karena beberapa alasan. Ada yang karena masalah keamanan, nggak puas sama kerjaannya, atau beban kerja yang terlalu berat. Jadi ternyata para pekerja di lingkungan pemerintahan junta militer di Myanmar tuh sering banget dapat jadwal kerja yang over. Dan sekalinya mereka ngajuin cuti panjang nih, dikasih cutinya. Tapi selama periode cuti, itu lu nggak akan dapat gaji. Lah? Dan dengan aturan kayak gitu, wajar dong kalau mereka pengen protes. Tapi waktu mereka nanya atau protes, selalu respon dari atasannya tuh kayak, ya ini sudah perintah jenderal, tidak bisa diganggu-gugat. Kamu mau protes langsung saja apa ke jenderal?
silakan. Ya digituin siapa yang nggak jiper coba. Dan biasanya mereka yang berani protes gini tuh kedepannya malah nggak aman tuh posisinya. Niatnya pengen memperjuangkan hak, endingnya malah berpotensi kehilangan kerjaan. Bahkan bisa juga kehilangan nyawa loh. Jadi kebayangkan lu udah mah kerjanya penuh tekanan, penuh ketakutan, kalau cuti nggak digaji. Ditambah lagi PNS-PNS sama tentara yang ada di daerah tuh, mereka juga sering dapat ancaman dari kelompok anti pemerintah junta militer. Jadi ya nggak tenang lah hidup mereka pokoknya. Makanya mereka akhirnya milih resign aja udah. Yang penting nyawa aman lah. Kedepannya mau kerja apa ya udah ntar dipikirin lagi. Yang penting tenang dulu nih, nggak tiap hari deg-degan. Aduh, kasihan ya. Dan sekarang kalau menurut Myanmar Now, seenggaknya ada 400.000 tentara sama PNS yang udah resign sejak junta militer mulai ngambil alih pemerintahan. Dan uniknya mereka yang udah pada resign ini tuh terus pada gabung ke Civil Disobedience Movement, pada gabung ke CDM, pada gabung ke Gerakan Pembangkangan Sipil. Iya, jadi mereka nih malah balik ngelawan junta nih habis resign nih. Jadi kalau secara jumlah personil, jumlah kekuatan junta militer tuh ngurang terus. Yang pro demokrasinya mereka nambah terus. Walaupun yang junta militer nih mereka tetap lebih menang di persenjataan, lebih lengkap mereka. Tapi ngerinya, mantan PNS atau tentara yang ketahuan join CDM, biasanya mereka tuh bakal langsung dipenjara. Atau kalau orangnya udah nggak bisa dilacak, biasanya jadi keluarganya tuh yang diapa-apain. Dan buat junta militernya sendiri, ini tuh cukup gampang ya. Karena gimana pun kan orang-orang ini mantan tentara sama PNS-nya mereka kan. Junta militer pasti megang tuh data-data orang ini. Gampang jadi nge-trackingnya. Makanya orang-orang yang membelot begini, yang pindah kubu begini, bisa dibilang nyalinya nih double ya. Resiko ketangkapnya lebih gede soalnya. Terus juga kalau menurut Channel 4 News, di tahun 2023 ini, wartawan tuh makin susah buat ngeliput keadaan di Myanmar. Soalnya keadaan mereka yang sebenarnya tuh cenderung ditutupin sama pemerintahan junta. Dikasih lihatnya yang bagus-bagusnya aja, yang masyarakatnya beraktivitas kayak biasa aja, terutama di kota-kota besarnya tuh. Padahal di daerah-daerah mereka perang tiap hari. Jadi kalau ada media luar yang pengen ngeliput perlawanan masyarakat sana ke juntanya, kalau lewat jalur resmi mereka nggak akan dapat apa-apa tuh. Ditunjukinnya yang bagus-bagusnya aja. Enggak kok, nggak ada perlawanan tuh lihat aja masyarakatnya udah pada nerima, udah pada beraktivitas kayak biasa. Padahal enggak, kalau mau lihat itu mereka harus lewat jalur nggak resmi. Jadi kalau mau ngeliput perlawanan masyarakatnya, medianya masuknya harus lewat sungai-sungai kecil misalnya. Dan biasa yang begini, mereka tuh dibantu sama kelompok anti junta militer di sana. Dan alasan kelompoknya mau bantu biasanya biar bisa keliput juga situasi di Myanmar tuh sebenarnya kayak apa, biar dunia luar bisa tahu tuh. The regime doesn't want the outside world to see what they're doing here. But we're travelling secretly into the country. This river that we're crossing is the dividing line between Thailand and Myanmar. Myanmar's military controls the official border crossings, but we're heading into rebel-controlled territory. Dan emang iya sih, kalau nggak ada liputan-liputan langsung ke basis kelompok anti-junta gini, mungkin kita nggak akan tahu tuh kalau mayoritas tentara anti-junta tuh nggak punya basic militer. Jarang banget yang dulunya tentara, kebanyakan dulunya tuh warga sipil. Ada yang dulunya engineer, tukang roti, apalagi ya, penerjemah, kuli bangunan, guru, dokter, semuanya ada lah. Dan kalau menurut salah satu anggotanya, selama ini mereka tuh perang dengan keadaan kekurangan sumber daya, terutama di sini senjata. Jadi pas perang lawan junta militer, mereka tuh bener-bener mulai dari nol, dan mereka bisa bertahan sampai sekarang. Ya modal semangat buat ngebalikin demokrasi di Myanmar kayak dulu lagi aja. Modalnya bener-bener itu aja jadi. Terus satu lagi, terakhir kalau lu inget, di video kita yang ngebahas soal WNI yang dipaksa jadi scammer, para korban ini kan mereka tuh disekapnya di perbatasan-perbatasan Myanmar ya. Di basis kelompok pemberontak. Dan proses penyelamatan para WNI ini juga sempat terhambat karena pemerintahan junta tuh nggak berani masuk ke wilayah-wilayah pemberontak ini. Nah ini dari sini aja kan sebenarnya udah cukup bisa ngegambarin ya. Kalau kondisi di wilayah-wilayah konflik tuh emang separah itu. Sampai aparat keamanan yang harusnya megang kendali di situ aja malah jiper loh, malah takut buat ke situ loh. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apa bener pendapat yang bilang kalau pemerintah junta militer Myanmar tuh udah mulai bingung gimana caranya ngadepin banyaknya perlawanan ke mereka? Apalagi perlawanannya juga mulai banyak yang muncul dari dalam pemerintahannya sendiri kan, sampai banyak yang mutusin resign tadi. Makanya pemerintah militer jadi nyuruh masyarakat yang pro sama mereka buat turun tangan dengan dalih membela tanah air.
Makanya jadi diizinin megang senjata tuh. Megang senjata jadi lebih gampang sekarang di Myanmar. Gimana? Apakah lu setuju sama pendapat itu? Atau menurut lu posisi militer masih terlalu kuat nih buat digeser? Silakan komen. What was your life like before the coup? အာနာမသိခင်ကတော့အရင်လွတ်လပ်တယ်ပြီးတော့ပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမုတ်ဆိုတော့မုတ်တိုင်းမှာလွတ်ရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မေဒေါင်းဆန်းစုကြည်လောက်ခဲ့တာပဲ၄-၅နှစ်နဲ့သူတောခဲ့တာတော်တော်ကြီးတိုးတက်နေပြီစစ်အာဏာရှင်တဲ့နေတာတမန်တော်ပဲရှိသေးတယ်အကုန်လုံးကပြောင်းဆန်ဆုတ်ပြက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘာမှတုံ့ဆောက်လို့မရဘူး Oke, sekian review gue kali ini tentang update kondisi di Myanmar. Walaupun kelihatannya mungkin udah adem ayem, sebenarnya masih panas di dalam ya. Mana ada bantuan Rusia ternyata di sini ya. Kalau revisi kali gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin dari video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.